Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di React.js. Kita mengerjakan proyek aplikasi restoran bagian yang ke-25 ini. Kita akan belajar untuk melakukan post data atau insert data. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di materi sebelumnya kita sudah bisa melakukan form menggunakan use form untuk menggunakan React Hook Form library-nya. Kemudian kita bisa membuat form, kemudian memasukkan, dan kita sudah membuat function yaitu simpan dalam sini simpan, kemudian console log ini data. Kita akan lakukan post data ini. Kita sudah belajar menggunakan Axios di dalam folder layout yang kita pelajari di materi Axios. Dalam sini ada post.js. Perintahnya adalah link, kemudian post, pelanggan, data, kemudian then res. Res ini adalah respon yang dikirimkan ketika berhasil memasukkan data. Jadi di dalam sini tinggal link ini diambil dari dalam link.js. Di dalam sini kita sudah membuat file link.js nya, kemudian kita sudah mendapatkan sebuah objek link. Sekarang kita lakukan di dalam kategori JS ini. Yang di dalam simpan ini kita akan ganti console log ini dengan link, karena kita mengambil link dari dalam sini, yaitu link objek dari dalam ini link, kemudian dot post, kemudian seperti ini, dan kita kasih then, kemudian kita ambil responnya mana, kemudian kita buat clg res. Nah, kita lihat di dalam sini. Jadi kita akan tampilkan console log res, kemudian hasil responnya kita tampilkan di dalam res. Di dalam post ini kita kasih petik-petik, kemudian garis miring, kategori, kemudian kita kasih koma, kita isikan data dari dalam sini. Data, kita Ctrl S. Seperti ini hasilnya, link.post, kemudian buka kurung, kemudian ada petik-petik, backslash, kategori, kemudian koma, data. Dalam sini kategori. Ini di dalam URL-nya adalah kita kasih lihat di dalam post.js. Nah, post.js ini kita pelanggan, garis miring pelanggan, ini sudah sama dengan yang dalam kategori ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita akan coba di dalam sini, kita akan masukkan yaitu z, kemudian kita masukkan lagi AA, kita submit. Kita akan lihat ke dalam console log-nya, console log. Nah, ini keluar objek tulisannya ini data kategori, kemudian di dalam sini hasilnya adalah ZZAA. Kemudian kita lihat di dalam localhost ini, kita ke API restoran, kemudian kita lihat di dalam kategoris, kita yang ID kategori yang kita lihat, nah ini ZZ dan AA. Kita coba masukkan lagi biar lebih mudah. Coba kita akan hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu semua data yang ada di dalam sini. Kita akan hapus, kita akan check all, kemudian kita lakukan delete. Dalam sini kita yes. Nah, ini datanya sudah kosong. Kita akan coba masukkan lagi di dalam React-nya. Kita refresh. Nah, ini kosong, saya masukkan lagi Z, kemudian lagi Z lagi, saya submit. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk. Sekarang supaya ketika dia di dalam sini sudah ngisi langsung masuk, kita akan atur lagi function di dalam sininya. Di dalam sini kita akan menjalankan fetch data. Fetch data ini harus kita keluarkan dari dalam use effect. Jadi ini akan saya keluarkan. Kita Ctrl X, kemudian kita letakkan ada di dalam sini supaya kita tahu yang kita buat pertama kali adalah fetch data. Kemudian ini akan kita hapus. Nah, ini kita ke fetch data, kemudian ini masuk ke dalam data. Di dalam use effect ini dia akan menjalankan fetch data. Kemudian sebelum melakukan reset, ini kita isi dengan fetch data. Atau setelah melakukan reset, dia akan melakukan load lagi menggunakan fetch data. Nah, seperti ini. Kita jalankan fetch data di dalam simpan. Jadi dalam simpan setelah dia ngepost data, kemudian dia akan melakukan reset, kemudian dia akan menjalankan function fetch data
yang ada di dalam sini untuk menampilkan isi dari kategori. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes. Di dalam sini kita isi dengan makanan, kemudian makanan. Kita submit. Nah, ini keluar dalam sini yaitu makanan. Kita akan, ini kategori ini kita akan ganti keterangan. Kita lihat di dalam sini placeholder keterangan, tapi di dalam labelnya. Label ini masih label kategori, kita isi dengan keterangan. Kita Ctrl S, kemudian kita akan coba masukkan lagi di dalam sini yaitu minuman. Kemudian kita lagi minuman, kemudian kita submit. Hasilnya di dalam sini kita sudah ada tambah makanan, minuman. Kita bisa hapus yang Z-nya ini. Kita bisa refresh lagi. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan menggunakan post data dengan perintah sangat sederhana, menjalankan di dalam function simpan data, kemudian dalam sini, kemudian kita akan menampilkan pesan bahwa data sudah disimpan. Kita akan buka API Lumen yang sudah kita buat di materi-materi sebelumnya. Kita buka di dalam sini. Di dalam request waktu create ini, dia akan menjalankan create request all ini. Nah, di dalam sini kalau dia sukses, kita akan tambahkan di dalam sini yaitu if, kemudian conditionnya adalah $kategori, kemudian returnnya kita taruh dalam sini. Kita Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Jadi kalau dia sukses, dia akan menjalankan JSON ini. Nah, JSON ini kita kasih seperti kurung staples. Jadi di dalam kategori ini akan kita ganti dengan kurung staples. Kemudian isi dari kategori kita akan buat yaitu pesan. Kemudian kita kasih dalam sini panah. Oke. Data sudah disimpan. Seperti ini. Data sudah disimpan, kita Ctrl S, kita akan coba lagi di dalam browsernya. Di dalam browser kita akan lakukan inspect. Kemudian di dalam sini kita akan isi misalnya buah. Keterangan kita isi dengan buah. Kita ke konsol, kita lihat dalam sini submit. Maka dia akan menampilkan di dalam sini yaitu ada data yang berupa pesan, kemudian dalam sini data sudah disimpan. Kita akan melanjutkan ke dalam React-nya. Di dalam React-nya, jadi kita akan ambil di dalam React untuk mengambil data di dalam sini dan kemudian mengirimkan ke dalam return. Di dalam JSX-nya ini kita butuh useState. useState ini nanti res ini akan kita ganti dengan useState. Jadi useState dari dalam sini. Kita bisa shift alt, kemudian panah ke bawah. Isi ini akan kita ganti dengan pesan. Jadi nanti pesannya ini akan ditampilkan di dalam JSX-nya ini, di return JSX ini. Kemudian yang isinya akan kita ganti dengan set pesan, kemudian useState. Yang variabel pesan ini kita akan isi dengan kosong. Jadi kita akan kosong, berarti kita kasih betul-betul seperti ini kosong. Jadi nanti set pesan ini akan kita jalankan. Nah, di dalam sini console log res ini akan kita ganti dengan set pesan. Set pesan, kemudian resnya akan masuk dalam set pesan ini, dikirimkan ke dalam sini. Kemudian kita akan tes di bawah dari sini. Kita akan buat CLG. Kita akan cek yaitu pesan. Jadi pesan ini akan kita cek di atasnya return ini. Jadi kita akan isi di dalam sini res. Begitu selesai ngepost, dia akan mengirimkan, mendapatkan kiriman res, kiriman balik, kemudian resnya ini akan disimpan di dalam set pesan ini yang menggunakan useState ini. Jadi useState ini function useState untuk mengisi dari variabel pesan ini. Kita akan coba ke browsernya. Kita tambah di dalam sini yaitu gorengan. Kemudian ini juga kita isi dengan gorengan, kemudian kita ke submit. Maka hasilnya ada di dalam sini, yaitu yang pertama adalah data pesan, data sudah disimpan. Berikutnya kita akan coba ubah di dalam sini, yaitu kita kasih simpan, kita isi dengan res
res.data.pesan, karena isinya cuma ini res.data.pesan sesuai dengan yang ada di dalam sini. Kita res masuk ke dalam data, di dalam data kita ada pesan. Kita kembali lagi ke sini, kita Ctrl S, kita akan tes lagi di dalam sini, yaitu kita akan buat camilan. Kemudian ini juga kita isi dengan camilan. Kita simpan, submit. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini keluar data sudah disimpan. Sekarang kita akan tampilkan data sudah disimpan itu di bawahnya dari kategori. Kita akan buat di dalam sini, bentuknya ini sudah dalam bentuk pesan, berarti yang console log ini kan kita hapus. Kita akan buat di bawahnya, di sini kita akan buat sebuah row baru lagi, yaitu .row untuk meletakkan isi dari dalam pesannya. Jadi kalau di dalam sini kita taruh di dalam sini, kita bisa dalam bentuk paragraf, kemudian kita isi pesan, akan mengambil variabel yang sudah diisi oleh yang ada di dalam pos ini. Jadi disimpan ini kita akan isi dalam sini, yaitu pesan. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes di dalam browsernya. Kita akan tes di dalam browser, kita akan isi, yaitu yang pertama kita isi snack, kemudian ini juga kita buat snack. Kita submit. Nah, ini keluar data sudah disimpan. Jadi kita sudah bisa menampilkan pesan yang ada di dalam sini, dan ini keluar snack. Sekarang kita akan beri nomor yang ada di dalam sini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Kita akan tambahkan di dalam sini. Di atasnya return, kita akan buat sebuah variabel let no sama dengan kita isi dengan 1. Kemudian di dalam tabel kita cari, yaitu tabel heading. Di dalam sini kita akan buat th open, kita isi dengan nomor ini. Kemudian yang di bawahnya sini kita buat td. Di dalam td ini kita isi dengan no plus plus. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah bisa menambahkan nomor, kemudian kita juga bisa menambahkan data sudah disimpan ini di dalam sini. Jadi kalau datanya sudah ini keluar, data sudah disimpan. Nah, nanti kalau keluarnya sebentar bisa diatur lewat CSS, atau nanti bisa dikasih lewat set interval dan seterusnya. Nanti bisa dimodif sendiri. Nah, itu cara kita menggunakan post atau simpan data, cukup sederhana. Silakan dicoba. Yang penting data dari form ini harus sudah kita dapatkan dulu. Setelah kita dapat datanya, baru kita kirim ke link post kategori, kemudian data dan res. Ini keluar, resnya ini akan kita ambil supaya kalau ada pemberitahuan data sudah disimpan, akan keluar ini. Kita set pesan, ini menggunakan useState. Kenapa kita menggunakan useState? Karena kita tidak bisa mengirim variabel langsung ke dalam return ini tanpa kita menggunakan useState. Jadi useState ini digunakan variabel ini untuk ngisi, kemudian ini yang diisi. Nah, yang diisi nanti ditampilkan di dalam return HTML ini. Nah, itu materinya. Silakan dicoba. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.